Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau meringkus pelaku pernikahan anak di bawah umur berinisial WIR. Pelaku menikahi seorang anak berusia 13 tahun dan mengaku sebagai Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman. Kejadian bermula pemirsa saat korban pergi berobat kepada pelaku yang diantar oleh orang tuanya atau orang tua angkat ya, yang berinisial SAD dan NUR. Usai berobat, korban merasa sehat dan penyakitnya langsung sembuh. Orang tua angkat korban yang menganggap pelaku memiliki kemampuan sebagai Imam Mahdi, kemudian menikahkan secara paksa si anak meski usianya masih 13 tahun pemirsa. Jadi selama masa pernikahan, korban diketahui tidak diberi nafkah oleh pelaku dan juga mengalami kekerasan seksual. Oleh polisi, selain WIR, pasangan suami istri SAD dan NUR juga ditangkap karena memaksa anaknya yang masih di bawah umur menikah dengan tersangka WIR. Selain itu, tersangka WIR juga mengajarkan ajaran menyimpang dari Islam. Namun ada masyarakat yang percaya dan mengikutinya. Oke, untuk mendiskusikan hal ini ya, terutama mengenai pengakuan mengenai Imam Mahdi ini. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kiai Haji Khalil Nafis, ada Ketua MUI bidang Ukhuwah dan juga dakwah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gina, Mas Bayu, dan pendengar TV One dimanapun berada. Oke, Pak Yai langsung saja soal fenomena atau setidaknya ada 1-2 pihak yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan ada beberapa orang juga yang mempercayainya. Ini bagaimana meresponnya Pak Yai? Pertama, itu pasti bohong. Yang kedua, memang psikologinya di Indonesia itu siapapun yang ngaku-ngaku membawa ajaran Islam, aliran apapun, selalu ada pengikutnya. Ini kewajiban kita sebagai ustadz, ulama, kiai untuk menyebarkan dakwah ke beberapa pelosok daerah agar tidak termakan oleh pengakuan-pengakuan atau aliran-aliran sesat. Imam Mahdi itu adalah imam dalam versi Ahlussunnah wal Jamaah, adalah imam yang muncul nanti setelah kemunculannya Dajjal, sebelum munculnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, saat itu muncullah seorang yang adil dan membawa kesejahteraan. Dia namanya Ahmad atau Muhammad bin Abdillah, disebutkan dalam hadis mirip dengan nama Rasulullah SAW, orangnya ganteng, putih, kemudian hidungnya mancung, enak dilihat, dan kaya raya. Jadi kalau tadi ada WIR itu ngaku Imam Mahdi, pasti bohong. Dan itu munculnya di daerah Syam ya, ada yang mengatakan di Palestina, ya, itu munculnya. Nah, jadi kalau munculnya di daerah Indonesia, itu pasti bukanlah Imam Mahdi. Dan tentunya memang itu nanti muncul di akhir zaman ya, pada saat menjelang hari kiamat pasti muncul Imam Mahdi. Imam itu adalah pemimpin, Al-Mahdi yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan Imam Mahdi. Nama sebenarnya adalah Ahmad atau Muhammad bin Abdillah. Oke, kalau Pak Kiai, apa sih Pak yang selama ini sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh MUI ya, agar pemahaman mengenai hal seperti ini bisa sampai ke masyarakat gitu, bahkan yang lokasinya atau tempat tinggalnya tidak di daerah perkotaan begitu, Pak Kiai? Kita harus terus mendakwakan, jangan percaya kepada orang yang ngaku-ngaku yang tidak punya landasannya, dan kita harus belajar berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, dan juga sanad, artinya mata rantai keilmuan dari para ulama. Jadi kalau mau belajar itu tanya dulu guru itu dulu alumni di mana, kemudian mereka tuh bagaimana pemahaman keagamaan, dan yang kedua adalah pengamalan keagamanya itu seperti apa. Kalau ternyata mereka tidak punya track record keagamaan, tidak punya umpamanya basis keilmuan, apalagi berkenaan dengan konsistensi yang menjalankan ajaran agama, itu tidak perlu diikuti. Nah, itu harus diterasi. Tugas kita menyampaikan dakwah kepada mereka, meskipun sulit dengan luasnya Indonesia dan terbatasnya orang-orang yang mau berdakwah ke tempat tertentu, dan juga orang yang mau mendengarkan dakwah dari orang yang dipercaya. Ini kan psikologinya dia punya kesusahan, punya penyakit, kemudian disembuhkan. Nah, dengan disembuhkan itu dia merasa yang menyembuhkan dia. Harus ingat, yang menyembuhkan semua penyakit itu adalah Allah. Kita ini hanya perantara saja, kita ini hanya sebab musabab likulli syai'in sababah, hanya mencarikan sebabnya saja. Yang menciptakan penyakit dan mengangkat penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Harus dikembalikan kepada makna yang benarnya itu.
Oke. Tapi dari pemetaannya MUI setidaknya ya, Pak Yai, apakah fenomena-fenomena seperti mengaku Imam Mahdi, mengaku keturunan satu pihak, kemudian punya kemampuan dan juga kemauan untuk memberikan semacam keajaiban begitu ya pada pengikutnya. Ini masih banyak nggak Pak Yai di Indonesia? Banyak sekali yang seperti ini di daerah yang jauh dari dakwah, mereka yang animisme lah, percaya kepada proses alam, kemudian tidak percaya kepada Tuhan, artinya belum mengenal kepada Tuhan. Sehingga ketika ada orang dikjaya, dia percaya, dan orang yang dikjaya itu lalu mengaku lebih gitu loh. Karena orang yang mempercaya adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tak terpelajar dan tak mengerti. Sehingga dia menunjukkan kehebatannya untuk menundukkan orang lain, untuk mengambil manfaat secara pribadi atau nafsunya. Seperti menikahi anak bawah umur, kemudian juga tidak secara Islam cara menikahnya. Jadi ngarang-ngarang saja, tapi orang sudah tidak mengerti dan mau dibodohi, sehingga dia mau dia itu mempercayai dan melakukannya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Kholil Nafis sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai ya, agak lebih berhati-hati lagi untuk menyikapi sebuah fenomena. Iya, dan semoga juga pengetahuan ini bisa sampai ke masyarakat yang tidak hanya di perkotaan, tapi juga warga atau masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, bahkan jauh dari perkotaan ya, Mbak ya. Oke, kami jeda terlebih dahulu, kami masih akan kembali dengan beberapa informasi lainnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.